Media Dakwah Darul Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat AA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di alam dunia ini dari mulai kita lahir akan berakhir yang namanya kematian. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan syariat ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, maka kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudian kita akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita di masyarakat kita itu tengah ramai mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku alhamdulillah dipanggil ceramah ke sana kemari untuk acara peringatan Maulid. Dan rata-rata yang sering kita dengar, dengan mengadakan peringatan Maulid, kita ingin nanti di yaumil qiyamah itu mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat syafaat itu artinya pertolongan. Dan yang ditolong itu adalah orang yang susah, bukan orang yang senang. Kalau syafaat itu diberikan kepada orang yang dalam keadaan susah atau dalam keadaan perlu pertolongan, maka berharaplah kita kepada Allah, jangan di posisi kita itu di posisi orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi syafaat dari Nabi itu tidak mesti kita pinta atau kita mohonkan kepada Rasulullah. Syafaat itu akan diberikan kepada hambanya, akan diberikan kepada umatnya oleh Rasulullah, di mana umatnya itu butuh pertolongan. Tapi umat yang diberikan pertolongan itu adalah umat yang memang diakui keumatannya oleh Kanjeng Nabi. Jadi orang jangan terus-terusan dia berharap pengen mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi sementara dia sendiri tidak menjalankan syariat ajaran agama Islam. Maka jalankan syariat ajaran agama Islam ini sebaik-baiknya dan terapkan ajaran agama Islam ini dalam senda dan sendi kehidupan. Udkhulu fis-silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Rumah tangga Islam, bisnis Islam, ekonomi Islam, politik pun menggunakan ajaran agama Islam. Maka kalau itu sudah kita jalankan, di suatu saat nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mizan, di hari pembalasan, amalan kita berkurang, tapi kita sudah menjalankan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kemudian kita masih kurang tuh. Dan dari kekurangan amalan ibadah kita itu, setelah Allah ampunkan dosa kita, setelah kita dihisab masih kurang juga, baru syafaat Nabi akan diberikan kepada umatnya yang memang diakui sebagai umatnya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, kenapa bilang syafaat itu tidak mesti diminta? Sebab itu sudah pasti diberikan kepada umatnya. Seperti jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya yang mengatakan begini. Ini hadis riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku itu akan masuk surga, itu jaminan Rasul. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Nah, orang yang enggak mau itu dipertanyakan sama sahabat. Ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga? Ada gitu orang yang enggak mau masuk surga? Rasul jawab, orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, itulah orang yang enggak mau masuk surga. Nah, jadi syafaat itu
akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang memang diakui sebagai umatnya. Dengan jaminan tadi, semua umatnya akan masuk ke dalam surga. Maka ketika kita sekarang ini hidup di alam dunia ini, maka jalankan syariat ajaran agama Islam ini semaksimal mungkin. Kita jalankan syariat ajaran agama Islam ini sebisa mungkin, semampu kita. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah semampu kita, sebisa kita. Nanti tanggungannya kita nanti di yaumil kiamah masuk surga ataupun kita masuk neraka, baru nanti Nabi Muhammad akan menilai kepada kita layak atau tidakkah kita mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari Nabi Muhammad. Nanti tergantung amalan ibadah kita. Yang terpenting adalah maka jalankan syariat ajaran agama Islam, jalankan sunnahnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalul awamiri wajtinabun nawahihi syirra wa alaniyah. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan orang banyak. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini membawa hikmah buat kita dan menjadi asbab hidayah buat kita semuanya, dan hidup kita senantiasa dibimbing dan diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau sudah bisa membedakan itu semuanya, kita akan menjalankan syariat ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, dan Rasulullah pasti mengakui kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media dakwah Darul Hadis.